Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Di sini nih ada hormon. Ya, hormon bahagia dan cinta. Ya. Di sini nih ada hormon bahagia, ada kurang lebih 4 yang utama ya. Nanti dari jenis hormon itu akan terelebrasi lagi sendiri-sendiri ya di sini nih. Jadi persis di pertemuan dua alis kita itu kalau dibor ke dalam ada pituitary, di sini ada hormon bahagia dan cinta. Hanya memang dia harus distimulasi untuk bisa keluar gitu. Ya, dan nanti masuk ke pembuluh darah, kemudian nanti masuk ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh dan akhirnya ya kita merasa deg-degannya tuh enak, yang beda sama deg-degan stres. Ya, ini deg-degannya yang gimana gitu. Ya, lihat suami tertidur tuh jatuhnya ya Allah kesian ya. Apalagi deh nanti kalau sudah di atas 25 tahun berumah tangga ya, saya sudah 29 tahun ya, jalan 30 tahun itu lihat suami itu betul-betul ya lebih banyak penuh kasihnya ya. Ya maksudnya kasihan gitu ya. Ya Allah kesian ya. Dulu kayaknya ya kekar banget, jantan banget. Ini kok kayaknya sudah semakin bijak, semakin perlu kita temani dan sebagainya. Itu muncul itu ya. Dan berarti hormon bahagia kita keluar, masuk ke pembuluh darah kita dan bikin jantungnya deg-degannya yang ya Allah gitu ya. Ya, nah ini yang terjadi setiap saat sesungguhnya ya. Bahkan kita diminta untuk bisa jatuh cinta berulang pada suami, pada orang yang sama coba ya. Nah, ini tantangan kita nih ibu-ibu nih, perempuan, para istri nih, bisa nggak jatuh cinta pada orang yang sama ya, ya suami masing-masing ya. Ya suami masing-masing lihat jatuh cinta lagi ya Allah. Nah itu pada saat jatuh cinta itu berarti keluar hormonnya ya. Baik, nah sekali lagi untuk bisa jatuh cinta memang harus diomongin, harus diucapkan. Kenapa? Karena saya selalu cerita tentang sistem saraf manusia ini. Dan sistem saraf manusia ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, itulah dalam Islam setiap kita melakukan sesuatu kita diminta baca basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, karena apa yang dilafazkan itu nanti jalan ke sistem saraf ya. Dan juga itu kita harus lafazkan ulang itu kalimat-kalimat ya Allah saya sayang, ya Allah saya cinta pada suamiku ya Rob. Dan biasanya kalau saya sih mintanya harus disebut lengkap namanya ya. Ya suaminya Bu Isa namanya Ayah Toto panggilannya, nama lengkapnya Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Berikutnya, ya sekali lagi ini saya suka sekali dengan surat Ali Imran ayat 36 ini cinta banget. Kenapa? Karena betul-betul mengingatkan saya bahwa memang suami istri beda. Ya, walaisa zakaru kal untha, laki-laki itu nggak sama perempuan itu. Berkali-kali saya bilang sama diri saya itu nggak sama laki-laki sama perempuan. Supaya apa? Supaya itu tadi saling menghargai, saling menghormati dan saling mendukung. Ya, memang nggak sama, kulitnya aja beda. Kulitnya kita tuh beda, memang sama-sama kita manusia tapi kita tidak identik walaupun kita setara ya, setara dalam hal menjalani ya syariat agama kita ya, dalam hal mendapatkan ilmu, dalam hal belajar, dalam hal mendapatkan kesempatan ya untuk bisa mempunyai karir dan sebagainya, tetapi memang tidak identik. Ini otak manusia, saya sering bilang otak ini terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Perbedaan yang paling mendasar ini adalah tempat bahasanya. Kalau laki-laki tempat bahasanya di otak kiri, cuma sebelah kiri aja. Perempuan otak bahasanya ada kiri, ada kanan. Wah, banyak tempat bahasanya ya. Makanya ini sering sekali juga saya cerita perbedaan komunikasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki ngomongnya cuma sedikit. 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Kalau dijumlahkan rata-ratanya 7.000. Ya, para bunda yang suaminya ngomongnya sedikit mungkin cuma 5.000, ya. Nah, kemudian perempuan ngomongnya banyak, 6.000 sampai 8.000 kata ya Allah.
Ya, ini berapa kali nih dari laki-laki? 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh ya. Jadi rata-rata jumlahnya komunikasinya 20.000 kita. Bayangkan ya Allah. Ya. Dan dikatakan perempuan kalau dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya nggak nyenyak. Masya Allah. Makanya nih dicarikan nih 16.000 kata ya, salurkan ya Bun. Alhamdulillah Ramadan ini kan kita pasti ya, insya Allah sudah banyak para wanita atau para istri, para ibu yang ini baca Quran sehari 1 juz. Nah, ini makanya 16.000 bisa disalurkan. Itu pun masih sangat sedikit sebetulnya kalau kita hitung-hitungan. Ya. Nah, kemudian ibu memang lebih cenderung banyak bicara kan secara verbal pada anak-anak. Memang kata-katanya banyak. Bayangin 6.000 sampai 8.000 itu. Ya, kemarin saya hitung-hitung ya, satu juz itu 1 juz Quran ya, dihitung ayat dan kata itu kurang lebih sekitar cuman 2.700 kata kalau baru 1 juz ya. Berarti kalau yang misalnya yang cuman 6.000 aja kan masih ada 4.000-an ya kata-katanya. Masih bisa ngajarin anak-anak. Masih bisa juga ya bercerita atau masih bisa juga sharing sama suaminya, orang banyak ini ya. Belum tambahin vokal. Oh gitu. Oh gitu. Masa? Oh itu bunyi vokal ya. Dan gerakan tubuh kita ya Allah, gerakannya 8.000 10.000. Makanya kadang-kadang kita kalau ngomong ya, ibu-ibu kalau ngomong sambil tangannya juga gerak gitu ya. Apalagi kalau kasih arahan alamat, barangkali ada yang mau nganterin hampers ya. Wah, Esa alamatnya di mana? Itu nanti ada, makanya kita gitu ya, nanti ada velodrome ya, lurus. Ya, padahal orang yang lihat kan nggak lihat juga tangan kita kemana. Tapi kita otomatis karena memang ya kita punya gerakan tubuh banyak sekali, 8.000 10.000, makanya dia keluar bersamaan verbal juga ya. Nah, kalau bapak-bapak cenderung ngomongnya sedikit ya, berkata singkat dan langsung pada intinya. Orang cuma sedikit 2.000 4.000 ya, belum lagi udah buat pakai kerja, apalagi yang pimpinan mungkin rapat barangkali ya. Makanya waktu malam hari atau ya paling enggak ibunya ya istrinya bilang bantuin dong anak-anak bikin PR. Kata abinya oke. Gitu. Kan kalau anak-anak nanya sama ibunya kan, Bunda ya ceritain Pangeran Diponegoro. Wah, Bunda akan cerita tuh dari awal begini-begini. Coba ayah ceritain Pangeran Diponegoro, cari sendiri. Gampang sekarang. Paling gitu ayah kan. Ya. Nah, karena memang kata-katanya sedikit. Ya. Kemudian ya, ini yang paling sering juga panjang lebar istri-istri WA cuman dijawab oka. Nah, ini kalau nggak paham bisa sakit hati ini. Padahal ya istrinya udah panjang lebar ya. Masih jawabnya oka. Ya sudah, syukur dijawab. Kadang-kadang cuman di-read doang nggak dibales. Ya, oke. Jadi ini harus paham tentang ini. Nah, bahasa tubuh juga nih. Laki-laki tuh nggak suka kontak mata. Nggak kayak kita. Kita tuh selalu pengen lihat mata, pengen lihat wajah. Laki-laki cuma sebentar lihat muka kita, terus dia tunduk lihat benda. Ya, ini juga sering sekali saya cerita di seminar-seminar umum karena banyak yang belum tahu juga dan perlu diulang-ulang. Ya, kenapa? Karena ini nih selera mata nih. Coba nanti para suami istri ya yang ada saat ini sama-sama ayah bunda ambil cermin deh. Coba lihat ya, istri selera matanya nih lebih lebar, lebih luas dibanding laki-laki, dibanding suami. Ya. Jadi selera mata atau bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Nah ini, makanya bagian putih inilah yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Ini. Jadi kalau suami kita ngomong dia, kalau kita kadang-kadang perempuan selalu pengen lihat muka ya. Lihat mukanya si suami atau lihat muka anak-anak. Kalau sama-sama perempuan sama perempuan enak. Kita lihat-lihatan gitu. Ya. Tapi kalau sama anak laki atau sama suami, kita liatin dia nggak bakal mau liatin kita loh. Dia cuma lihat sebentar terus langsung matanya kadang nggak kuat ya tuh aja.
Mata yang seperti ini, seleranya yang cuma sedikit tuh kuatnya lihat benda. Makanya dia lihat TV lagi. Atau lihat gadget yang ada di depannya. Dia gak kuat lihat muka kita tuh gak kuat. Apalagi kita janjangin mata dia. Oh, gak kuat tuh dia. Ya. Makanya ada teknik juga tuh, saya selalu pakai ya. Jadi kalau kita ngomong pas lihat suami itu nggak lebih 5 detik. Ya hitung tuh wah dapat terus tunduk lagi kita. Karena gantian biasanya, laki-laki otomatis juga lihat muka kita. Nah waktu kita berharap waktu laki-laki atau suami lihat wajah kita, kita tunduk gitu. Itu cantik banget, Masya Allah. Kayak waktu ta'aruf dulu, ya kan Bu Cici? Waktu ta'aruf kan kita cantik banget, makanya kita nggak janjangin mata dia, makanya laki-laki seneng banget. Ya calon itu lihat si calon. Cuman waktu habis nikah, kita ngomong liatin mata dia terus, apalagi ngomong soal duit. Ya, ayah tahu nggak uang ekskurs sekarang naik, kita liatin matanya dia terus, tambah nggak lihat ya. Udah ngomongnya soal uang diliatin terus. Ya, nah ini sesuatu yang simpel ya, tetapi inilah bahasa tubuh yang berbeda. Komunikasi bahasa tubuh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya. Nah, ini lagi saya juga suka sampaikan ya, sudut mata perempuan itu ke depannya memang pendek tapi kanan kiri lebar, ya, sudut mata. Nah, laki-laki itu lurus, panjang. Ya, tapi nggak lihat kanan kiri. Ini pembagian tugas nih. Perempuan jago tugas di dalam rumah nih biasanya. Makanya perempuan kalau udah di rumah dia lihat semua tuh rumahnya tuh. Apalagi kalau rumahnya kecil ya. Dia lihat semua tuh. Ada orang datang lihat tuh. Padahal matanya lagi lihat TV. Ya nggak Mbak Cici? Pernah nggak mata lagi lihat TV? Ada orang datang. Siapa tuh? Kan gitu. Padahal mata kita lagi lihat TV loh. Orang datang lewat pintu tuh kanan. Ijuk-ujuk itu ya. Atau baru bayang-bayang aja kita bisa lihat loh mata perempuan. Gitu. Ya, nah kalau laki-laki ini tugasnya sebagai berburu, mata berburu di laki-laki. Makanya dia kayak terowongan gitu. Kalau berburu kan lurus. Sekarang nggak berburu Bu Aisyah. Siapa bilang? Sekarang tetap berburu. Tapi berburu tujuannya bukan lagi di hutan langsung pada binatang, tetapi dari kantor ke kantor, office to office, gedung ke gedung. Makanya laki-laki berburu. Ya berburu apa? Berburu waktu untuk sampai tepat waktu di tempat itu. Makanya laki-laki kalau berkendaraan selalu mau ngebut. Karena dia lihat di depannya kosong tuh dia lihat. Bukan kita, kalau kita nggak lihat, kita lihat kanan kiri. Makanya ribut kalau suami udah mau ngebut, awas. Lihat kanan kiri, awas. Karena kita mau lihatnya kanan kiri, padahal laki-laki dia lihat ke depan itu ya ada yang kosong, makanya dia berani ngebut kan gitu. Ya. Mata seperti ini juga jadi seringnya kalau masalah apa tuh biasanya? Cari barang kalau di rumah, kalau bapak-bapak atau anak laki tuh. Karena dia matanya lurus. Bun, telur mana Bun? Pada ada di samping, dia lihatnya lurus. Ini kiri ya akan sering nih bertengkarnya gara-gara ini. Bundanya ada nak, nggak ada Bun, ada. Nah pas ada ini, oh iya ya. Makanya cari pakai mata. Nah itu ada kalimat yang sama seluruh ibu-ibu ini di dunia ini kalimatnya itu. Ya, saya aja sering banget masih terlontar dikit itu udah makannya salah itu ya harus ditelan, cari pakai mata juga keliru, bikin tersinggung laki-laki, udah diem aja ya, bantu aja. Ini Abi, ini nak, ini telurnya nak, itu keren. Makanya suami dan anak-anak terutama anak laki merasa nyaman tinggal di rumah karena ibunya tuh ngomongnya tuh bener-bener bikin nyaman ya. Walaupun abis itu saya ngomong juga, mata laki-laki banget. Tapi itu juga jauh lebih baik daripada makanya cari pakai mata. Mata laki-laki banget kan, laki-laki langsung, oh iya ya mata aku kayak gitu ya, oh pantesan ya. Dia sendiri yang bilang pantesan kan kadang-kadang. Ya, oke, cari kunci. Kunci mana kunci? Padahal ada di sampingnya tuh, ya agak geser aja dikit. Ini nggak bisa lihat. Jangankan gitu nih, lagi di jalan, lagi di toko, lagi di mall ya, ibu janjian tuh. Ya, ayah aku depan KFC ya. Itu bisa nggak lihat loh suami. Bisa nggak lihat tuh. Ya. Karena itu tadi nih, istrinya di samping sini, si suami lihatnya lurus, dia nyari istrinya di depan.
Kan gitu. Padahal kita di sini, ayah, abi, nggak lihat karena jalannya lurus, lihat ke depan. Wong kita di samping. Makanya cegat langsung depannya, darah, nah, gitu ya. Nah, ini nih gara-gara perbedaan sebetulnya ya, sehingga bahasa tubuh kita juga beda, verbal saja sudah beda, bahasa tubuh kita beda ya, jadi language-nya beda tadinya. Ya. Kemudian juga mimik wajah, perempuan ini mimik wajahnya sangat-sangat lentur, bayangin ya, 10 detik itu perempuan kalau diajak ngomong mukanya bisa 6 kali berubah loh. Ya. Oh, ini sebentar ya. Jadi mukanya bisa kali berapa tuh ya? Berapa kali tuh? 6 kali ya? 6 kali berubah, saya betulin dulu ini ya. Dia agak turun. Ya. Ini dia bisa Allahu Akbar, bisa 6 kali berubah muka kita ya. Tuh, makanya kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu tuh kalau lagi ngomong aduh seru banget mukanya tuh. Ya, wish ya. Sementara bapak-bapak, laki-laki kalau dia sedang menyimak sesuatu atau baru sampai di satu tempat ya, baru datang dari rumah, 10 menit pertama laki-laki pada saat istrinya tanya-tanya, mukanya tuh kayak gini dia, rata ya, padahal dia gembira. Sampai rumah kan bapak-bapak semuanya gembira, pulang ke rumah tuh bapak-bapak gembira loh. Cuman baru masuk 10 menit pertama mukanya begini. Ini yang kadang-kadang gak ngerti ibu-ibu atau istrinya. Ya. Bahkan jangan salah, dia gairah lihat istrinya, cuma mukanya sama. Kita udah senyum setengah mati. Abi udah pulang, udah senyum nih. Berharap si suami ikut langsung senyum. Belum bisa, Bu. Belum bisa. Ya, tunggu 10 menit. Paling dia angkat tangan. Atau ya kalau misalnya ini ya, misalnya ini bukan suami ya, misalnya dalam pertemuan ya, atau di kantor ya, mitra kantor laki-laki kita datang, terus kita sambut, lo udah datang lo misalnya gitu ya, dia cuma angkat tangannya yang bilang hai, muka rata. Ini kalau nggak ngerti sakit hatinya di sini, 10 menit pertama. Ya, kenapa? Karena kita udah senyum, dia nggak bales. Dan menurut riset laki-laki senang ya, laki-laki yang menjadi suami senang melihat istrinya tersenyum. Maka untuk itu kita ya pakai saja langsung senyuman kita. Terus saja senyum. Dia belum balas Maisa, nggak apa-apa. Ya, yakinlah dia senang. Kenapa? Wajahnya wajah laki-laki banget. Ya, it's okay. Karena itu harus ada yang salah satu yang mengetahui dan salah satu menghormati dan menghargai dan mendukung gitu. Oke. Nah, ini kalau ibu-ibu yang lebih banyak belajar, alhamdulillah memang bagus ibu-ibu yang banyak belajar. Bahkan diulang-ulang kalau perlu. Ya. Nah, ini nih jadinya. Bangun pagi aja juga begitu, laki-laki rata gitu. Walaupun maaf barangkali sedang seneng-seneng sebelum subuh ya, atau mungkin ya kalau di luar Ramadan sebelum subuh ada beribadah sama-sama, hubungan intim suami istri itu menggembirakan sebetulnya kan. Tapi kok pas bangun mukanya rata ya. Istri itu suka bingung, ini tadi kok dia kayaknya seneng ya, kenapa mukanya rata? Emang gitu Bu. Ya, laki-laki bangun tidur emang mukanya rata, termasuk anak kita sekalipun barangkali dia senang ibunya yang bangunkan dia untuk sahur, tapi muka rata. Sudahlah, yakini saja bahwa mereka senang. Kenapa? Karena hormon, ya, hormon testosteron pada otot wajah laki-laki membuat wajah laki-laki itu rata. Termasuk juga kalau misalnya ibu misalnya minta dijemput ya, Abi jemput aku nih, aku lagi di misalnya ya kalau di luar pandemi kan kita pergi taklim pengen dijemput suami ya, aku di taklim ini masjid ya, masjid ini misalnya, masjid Asy-Syuhada misalnya, ya udah ngomongnya sedikit cuman oka, pas datang mukanya begini nih. Istri-istri suka gak enak hati tuh. Dalam hatinya kita istri-istri, tuh kan dia gak suka jemput aku ya. Nah gitu ya. Padahal enggak Bu, suka, udah yakin aja suka daripada berburuk sangka, berbaik sangka aja. Ya suka dia. Hanya memang 10 menit pertama mukanya rata. Ya, ini penting banget tahu, kalau enggak waduh ya berantemnya hanya gara-gara ini dan percuma berantem juga. Kenapa? Laki-laki kadang-kadang nggak tahu ini apa sih yang salah apa. Saya salah apa lagi? Kenapa saya? Ya, itu karena nggak tahu. Ya, oke.
Nah, kemudian ya, laki-laki itu ya dia apa istilahnya? Kayak orang merenung gitu ya. Curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Jadi jangan digangguin, laki-laki gak suka tuh. Apalagi kalau udah begini, nunduk kayak gini, udah. Paling kita cuman capek ya nak. Iya bu, udah diam, gak usah tanya-tanya. Karena ibu-ibu nih atau istri suka tanya-tanya. Ya, karena sesuai fitrah kita juga, kita suka ditanya-tanya. Kalau kita lagi diam, nah ini perempuan nih, kalau lagi diam suka ditanya. Suka kalau ada yang nanya, kamu kenapa? Kenapa sih? Ah, suka, tapi laki-laki gak suka. Kenapa nak? Capek ya? Ya bu, udah diam. Mending tawarin makan minum ya. Nanti kalau mau makan ada di bawah ya nak. Udah cukup. Ya. Suami juga gitu. Abi kenapa? Capek ya? Iya. Udah diam. Gak usah nanya-nanya kenapa sih. Boleh cerita sama aku. Aku kan istrimu. Permata hatimu. Soulmate-mu. Gak usah ngomong kayak gitu. Laki-laki pengen teriakin kita tahu gak bu? Mau bilang diam gitu. Atau anak laki-laki ya. Kenapa sih nak? Ya. Sedih ya. Udahlah jangan sedih. Ya, ibu juga mengerti. Ya, udah. Pokoknya nak, ya kalau kamu mau ngomong nanti datang ke ibu ya. Udah cukup. Anak laki-laki lebih senang kalau lagi gini siapin aja minum. Ya, siapin minum. Oke. Nah, ini juga gini nih, ketika pria baca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Ya, ini kenapa begini nih? Karena laki-laki ini ya, nah ini pas banget nih ya. Ini nih kalau dibelah, ini ada corpus callosum nih, laki-laki ini tipis, kalau kita tebal nih. Kita tebal. Ya. Kita tebal, Bu. Perempuan tebal 30%, makanya kita multitasking. Multitasking. Ya, ini saya mohon izin ya Bu, saya sebetulnya ini lagi terima rapot anak saya juga nih. Saya ini betul-betul dua gadget saya pakai. Saya masih juga harus bicara di momen ini, tapi saya juga harus dengar wali kelasnya anak saya ini. Kuping saya dari tadi saya masih. Nah itulah ibu-ibu perempuan. Ya, mohon izin makanya kadang-kadang saya tengok ke sini sedikit sebentar. Kenapa? Di sini ada wali kelas anak saya nih. Tapi inilah keberuntungannya virtual, Masya Allah. Ya, karena kelas-kelas anak saya yang dadakan, yang berubah tanggal pengambilan rapotnya, maka bukan dari sekolah alam yang salah. Ya, iya. Oke, tapi itu tadi kita harus bisa tetap ikutin apa yang sekolah minta ya.